tugas ya, Bu Kartini pimpin doa dan salam PPG, Pak Fahmi ice breaking, Bu Daryanti sudah mulai merecord. Silakan Bu Kartini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Allahu Oke. Akbar. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita sama-sama membaca doa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan dengan salam PPG. Yang kompak ya, biar sekali jalan. Siap Ibu. Pak Yuli, monitor Pak Yuli udah siap? Hadir. Oh, hadir. Oke, siap. Wah, pakai pakaian kebanggaan dia. Saya dipanggil ini, dipanggil BKSJM. Mau diapa sentil ya? Allah. Yuk biar semangat salam PPG nanti sama yang manggil disalamin PPG juga. Biar tahu kalau Pak Yuli lagi PPG gitu loh. Berat kita PPG. Tugasnya lah. Ya. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses. Surga. Lagi. Gimana, Mister Rian? Lagi Bu. Oh, udah dikasih Oh, jempol tuh. udah jempol, udah kompak. berarti kita kompak nih. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh. Aduh, Mama mundur nih. Monggo dilanjut ice breaking-nya Pak Pak Fahmi. Ustadz. Oke, kita untuk membuat diri kita lebih fokus, mari kita ice breaking sejenak. Makan lagi. Ice breaking kali ini yaitu dengan permainan guru berkata. Ya. Wah. Ya, ini asik. Lamaan. Do you know guru berkata? Now. Udah tahu ya? Kayak mana? Jadi kalau saya bilang saya mengatakan guru berkata, ikuti perintahnya. Tapi kalau tidak ada guru berkatanya, abaikan saja perintahnya. Jangan diikuti perintahnya. Oke. Ya. Oke. Are Contohnya you dulu ready? dong. Ready. Training lo training. Bukain atas. Ya. Guru berkata, pegang hidung, Pegang hidung. pegang telinga. Ya. Enggak ada Enggak guru dong, berkata. kan nggak ada guru berkata. Iya. Konsen. Wah, kurang Iya. konsentrasi nih. Wah. Ulangi. Ayo, konsentrasi. Siap ya? Siap. Gerakannya cepat ya. 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 Guru berkata, pegang dagu. Harusnya dagu. Ya Allah. Dagu. Dagu. Kepala ini. Iya. Tidak. Anda Pegang hidung. menipu. Enggak ada guru Enggak berkata. dong. Enggak dong. Gimana sih? Ulangi. Ulangi. Guru berkata, pegang telinga. Guru berkata, pegang kening. Pegang telinga. Pak Najar doang tuh yang gerak. Ada nih. Nyanyi. Hukumannya yang setimpal dari Pak dosen kita. Apa? Push up. Nyanyi lagu Blackpink. Pegang kening. Pegang hidung. Enggak dong. Apa itu? Kan nggak ada guru berkata. Guru berkata, pegang pipi. Oh iya, baru nih. Guru berkata, pegang dagu. Pegang telinga. Pegang kening. Enggak terjebak. Guru berkata, angkat tangan kanan. Turunkan. Mister Rian, ayo nyanyi. Mister ini nggak bagus. Nyanyi. Oke, cukup. Sudah mulai konsentrasi. Terima kasih. Ternyata Pak dosen kita juga kena loh. Pak dosen nih, Mister ikut.
Cukup ya, Ustadz Fahmi Darmawan. Kalau sama Pak Ustadz itu pasti semuanya harus kena biasanya kan. Ustadz itu kasta tertinggi di dalam spiritualitas, bukannya begitu ya? Allahu Bu Akbar. Lili Kalau Mulyawati. urusan doa nomor 1, kalau urusan duit belakangan. Iya. Apa sih? Oke, baik kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan alhamdulillah yang kita muliakan Bu Lili Mulyawati, Kepala Sekolah Senior Guru Pamong Senior kita sudah bergabung. Sehat pagi ini Bu? Oke. Alhamdulillah Bapak sehat, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Mohon izin ya Bapak Ibu, Pak Ian. Oke, siap Bu Lili, terima kasih. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para mahasiswa, mahasiswi PPG dalam jabatan program studi pendidikan guru sekolah dasar ya, di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kalau di kampus ini mendung-mendung ini membahagiakan ya. Jadi saya tidak tahu kalau di rumah Bapak dan Ibu guru semua ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian wajah-wajahnya wajah-wajah yang tidak sabar sepertinya untuk menunaikan kesempatan kedua ya di rencana aksi kedua ya. Biasanya yang kedua-kedua itu sudah tidak semanis yang pertama ya, atau tidak sebanyak pengalaman yang pertama biasanya ya. Kesempatan kedua itu jarang-jarang kan biasanya kita terima ya. Alhamdulillah untuk itu semua. Kemudian berikutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli sang membawa cahaya yang mengenalkan kita dinul Islam ya. Oke, di hari apa sekarang Bapak dan Ibu guru semua? Hari apa sekarang? Hari Selasa. Oke, di hari Selasa ini menjelang Idul Adha ya, biasanya pastinya Bapak dan Ibu guru sudah punya ini semua ya, sudah punya masing-masing hewan kurban yang nantinya akan disembelih, akan dipotong, yang akan dikurbankan. Dan semoga saja ya semua niatan baik Bapak dan Ibu guru ya, agar dilancarkan PPG-nya, salah satunya dengan cara berkurban Amin. ya. Amin. Pak Ahmad Faisal, berapa sapi, berapa kerbau, berapa kuda? Banyak pokoknya ya. Alhamdulillah baru 1 kupon dari Pak RT. Oh, alhamdulillah baru 1 kupon. Pak Ustadz Fahmi Darmawan biasanya selain mengorbankan, wah beliau juga akan mendapatkan banyak sekali undangan untuk memotong hewan kurban ya. Dan jangan lupa nanti Bu Fitri, kita sama-sama minta kuponnya nanti dari Pak Ustadz Fahmi Darmawan ya. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan dan mudah-mudahan selalu berbahagia tentunya. Di hari ini kalau kita melihat ke dalam Learning Management System atau di dalam LMS, maka kegiatan kita terdiri dari ada 9 di sini ya. Ada 9. Yang pertama ada persepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari set perangkat pembelajaran yang kedua. Jadi perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan, sudah dirancang, kemudian sudah di-upload sebagai luaran pada mata kuliah kedua kemarin, harapannya Bapak dan Ibu guru akan menginsertkan ya, atau akan memasukkan ya kaitannya dengan hal-hal aktual yang sekiranya masih relevan dengan topik, kemudian dengan mata pelajaran yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu guru di rencana aksi yang kedua. Oke, jadi itu yang pertama dan mudah-mudahan nanti masing-masing sudah
punya gambaran tentang apa sih sebenarnya yang akan dimasukkan permasalahan aktual pada pada rancangan atau pada rencana aksi 2 yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya di sini mensimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan review dari mata kuliah pertama ketika Bapak dan Ibu guru mengikuti mata kuliah pendalaman materi. Ya, mengenali masalah, kemudian berikutnya menentukan akar permasalahan. Karena sering sekali terjadi kekeliruan, ya, permasalahannya sudah dapat, sudah memahami permasalahan, akan tetapi menentukan akar masalahnya itu sering kali masih belum sesuai, ya. Padahal yang paling utama ketika kita akan menentukan alternatif solusi, ya, kemudian solusi yang kita tawarkan tentunya harus paham terlebih dahulu, ya, tentang akar dari permasalahan tersebut. Kenapa permasalahan tersebut itu terjadi? Itu yang kedua, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang ketiga, menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik. Karena sekarang sudah di mata kuliah yang ketiga, maka asumsinya masing-masing solusi yang sudah dipilih pada rencana aksi 2 tersebut itu merupakan solusi terbaik. Ya, sehingga pastikan ketika nanti akan mempraktikkan, mengimplementasikan dalam kegiatan PPL, Bapak dan Ibu guru akan membuat ini ya, rencana aksi 2 tersebut menjadi rencana aksi terbaik yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kalau kita melihat pada pertemuan sebelumnya, baik itu pada pengantar refleksi, kemudian ketika masing-masing Bapak dan Ibu guru melakukan refleksi di rencana aksi 1, itu masih banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita perbaiki bersama. Ya, masih banyak sekali tahapan-tahapan, kemudian ada sintak, kemudian juga kaitannya dengan penggunaan medianya, kemudian kejelasan tools yang digunakan ketika merekam ya, video praktik pembelajaran. Ya, itu untuk yang ketiga, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian bagaimana nanti Bapak dan Ibu guru juga akan membentuk kelompok kerja efektif yang terdiri dari 4-5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar. Kemudian juga ada objek pengamatan atau penyelidikan dan referensi yang ada dan relevan. Jadi harapannya nanti ketika di kelas, seperti yang saya minta kemarin, pengelompokan. Ketika mengelompokkan para peserta didik, maka pengelompokan peserta didik itu tidak semerta-merta sesuai dengan set awal ketika mereka duduk. Ya, karena ada yang kemarin kalau tidak salah, oke, mumpung sudah duduk di dalam kelompok-kelompok kecil, langsung menjadi kelompok ya. Jadi itu kesannya sudah eksklusif, sudah langsung ada kelompoknya sebelum dibentuk. Ya, jadi silakan buat permainan-permainan sederhana, ya, misalnya berhitung atau melempar bola dan lain sebagainya, dan itu dibuat sebagai salah satu permainan untuk menentukan ya kelompok peserta didik kita di kelas. Begitu ya. Oke, kemudian setelah pengelompokan tersebut, di sini siswa melakukan penyelidikan atau studi referensi guna memperoleh jawaban atas solusi permasalahan masing-masing kelompok. Ya, jadi kalau kita lihat di poin yang kelima ini, maka peran dari Bapak dan Ibu guru itu kan sangat minim sebenarnya. Ya, hanya memberikan yang pertama tadi arahan, memfasilitasi, memberikan stimulan agar masing-masing peserta didik yang ada di dalam kelompok mereka punya kesadaran. Ya, kesadaran untuk apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari solusi dari ragam permasalahan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian setelah itu mengarahkan kelompok siswa berdiskusi untuk menganalisis, memaknai dan menyimpulkan hasil penyelidikan. Ya, pada kegiatan ini juga sama sebenarnya kan.
sama tahapannya pendampingan saja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Jadi tidak selama 2 JP itu yang paling banyak bercuap-cuap, yang paling banyak menjelaskan Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi harapannya stimulannya itu proporsinya bisa lebih sedikit, dan yang aktif itu adalah para peserta didik. Mereka bertanya, kemudian mereka berdiskusi, mereka mengemukakan pendapatnya ya dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian berikutnya mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri di akhir pelajaran. Ya, ini sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi ada tahapan refleksinya juga. Ada refleksi yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian refleksi juga yang dilakukan oleh guru. Seperti apa tahapan-tahapannya? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah capaian pembelajarannya sudah tercapai dan lain sebagainya? Ya. Kemudian melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar berdasarkan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Ya, jadi di sini fungsi penilaiannya itu menjadi 3 ya. Jadi dari penilaian pembelajaran, untuk pembelajaran, kemudian sampai penilaian itu sebagai proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir menganalisis hasil penilaian, ya, proses atau hasil belajar siswa dan menyimpulkan hasil penilaian. Ya, jadi ini yang harapannya nanti dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika merekam ya untuk rencana aksi yang kedua ini. Oke, jadi jangan sampai sekali lagi kelas yang diajar oleh Bapak dan Ibu guru semua itu masih mengulang kesalahan-kesalahan yang sama pada rencana aksi satunya. Ya, karena tidak akan ada lagi kesempatan ketiga ya Bapak dan Ibu guru. Kesempatan kedua hanya ada di rencana aksi 2 ini. Maka pastikan 2 pertemuan nanti di dalam rencana aksi 2 ini dia merupakan performa terbaik ya, penampilan terbaik Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan mengajar. Kemarin sepintas saya sudah membuka videonya Pak Yuliono. Openingnya itu keren sekali ya Pak Yuliono. Sudah mirip-mirip lah dengan video yang kemarin saya minta untuk dibuat ya. Karena sebelumnya Pak Yuliono juga sudah menyampaikan kemarin sebelumnya sudah menonton video tersebut, dan video tersebut itu ditonton sampai 104.000. Konsepnya itu luar biasa sekali ya. Jadi harapannya kalau misalnya tidak bisa seperti itu, masih belum bisa seperti itu Bapak dan Ibu guru semua, saya minta kemarin silahkan silahkan mencari atau meminta bantuan kepada pakar yang memang paham bagaimana cara mengedit videonya, kemudian bagaimana untuk menambahkan ragam pernak-pernik, ragam details ya pada video praktik pembelajaran. Sehingga ketika kita melakukan komparasi untuk video di pertemuan rencana aksi 1 itu akan jomplang sekali dengan rencana aksi 2. Ya, jadi harapannya ini sudah tinggi sekali ya Bapak dan Ibu guru semua. Jadi jangan sampai jangan sampai rencana aksi 2 justru lebih lebih buruk dari rencana aksi 1. Begitu ya. Dan karena sudah ada 2 pengalaman sebelumnya, kalau udah untuk pertemuan ketiga dan keempat di rencana aksi 2, saya kira akan sangat akan sangat mudah untuk Bapak dan Ibu guru membuat video praktik pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Begitu ya, itu untuk briefing awalnya terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian saya meminta yang pertama sekarang silahkan Pak Ketua lah ya, Pak Ahmad Faisal untuk memberikan apa saja
persiapan, kemudian perbedaan, kemudian kegiatan, tahapan, kemudian sintak yang ada nantinya yang akan diimplementasikan pada rencana aksi 2. Ya, sekali lagi diingat betul, ini merupakan kesempatan terakhir. Ya, ini merupakan kesempatan terakhir yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru ya, untuk menampilkan penampilan terbaik ketika mengajar. Begitu ya Bapak Ibu guru. Kenapa kok ketika saya mengatakan hal demikian, wajah-wajahnya kok langsung, aduh, ini berat sekali, aduh. Ini masih pagi kok sudah murung ya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru ya. Jadi harus optimis, harus semangat bahwasanya akan bisa menampilkan performa terbaik untuk rencana aksi 2-nya. Begitu ya. Oke, silakan Pak Ahmad Faisal. Oke, Silakan, terima Pak. kasih Pak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul kata Pak Ian sih sebenarnya ini kesempatan terakhir. Memang sih di rencana aksi kedua itu ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Ian. Mungkin dari sini saya izin share screen RPP rencana aksi kedua saya Pak Ian ya. Nah, yang pertama itu kemarin ketika rencana aksi 1 itu saya menggunakan PBL. Nah, di rencana aksi 2 ini saya berencana itu pakai PBL Pak Ian. Dan di dalam rencana aksi ini di 2 pertemuan itu saya sintak PBL itu tidak selesai dalam 1 pertemuan. Jadi dilanjut di pertemuan kedua. Apakah itu boleh Pak Ian? Oke, itu saja yang ditanyakan? Ya, yang pertama itu. Oke, langsung ini saja, dijelaskan saja. Enggak ditanyakan selain yang itu apa? Apalagi yang ditanyakan? Selain sintak. Pertama sintak. Oh Oke. iya, Kemudian apa yang lagi? kedua, di sini kan saya menggunakan media realianya, kebetulan rencana aksi kedua itu IPAS bagian tumbuh-tumbuhan. Rencana aksi 2 itu untuk media realia saya ingin mengajak peserta didik ke lingkungan sekolah untuk mengamati tanaman secara langsung gitu Pak. Tapi kalau misalnya sit in Zoom itu kan harus standby gitu Pak ya. Apakah sulit ya? Oke, itu yang kedua, yang ketiga. Itu yang kedua, yang ketiga dari sintak tadi sih udah dibagi kedua. Oh iya, terkait medianya. Di sini saya Assembler Edu itu tidak buat Pak Ian, tapi punya orang saya tampilkan itu tidak apa-apa ya. Itu yang ketiga Assembler Edu. Terus yang keempat juga ada kuis yang sifatnya tuh menarik gitu. Lagi-lagi begitu saya searching, kuis itu sudah ada gitu diolah. Apakah boleh saya gunakan atau buat sendiri gitu? Apa boleh izin share screen media-media yang saya sebutkan Pak Ian? Oke, nanti saja ketika Oh, nanti menjelaskan. saja. Silakan, ini sudah ada 4 pertanyaan, langsung ini kan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Biar langsung saya jawab, silakan. Insya Allah. Oke, yang kelima apa? Selanjutnya, yang kelima, lagi ya, kesulitan. Paling itu saja sih Pak kalau dari segi teknis pengajarannya nanti. Oke. Cukup itu dulu ya, jadi Iya. siapa tahu nanti akan ada muncul Nah, itu dia, belum tahu. pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Yang pertama ya, Pak Ahmad Faisal, tadi kaitannya dengan pertanyaan sintaknya. Sintaknya apakah nanti akan dituntaskan pada pertemuan pertamakah saja untuk rencana aksi 2 atau nanti bisa nyambung ya, bisa disambung untuk pertemuan kedua di rencana aksi 2. Jawabannya ketika Pak Ahmad Faisal membuat rencana aksi kemarin ya, desain rencana aksinya dalam 1 pertemuan itu hanya beberapa sintak saja yang memungkinkan waktunya untuk digunakan ya, jadi tidak bisa sampai selesai sintaknya pada pertemuan pertama ya, maka mau tidak mau ya silakan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Oke. Kemudian kalau misalnya Pak Ahmad Faisal
bisa ini ya mengkondisikan bahwasanya di dalam satu pertemuan itu keseluruhan sintak atau keseluruhan langkah-langkahnya bisa tercapai, itu juga tidak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi tahapan-tahapan yang ada di dalam model pembelajaran silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Oke, sebagai contoh misalnya untuk yang project based learning, kalau kita memaksakan dalam satu kali pertemuan itu langsung ya, satu kali pertemuan mereka mempelajari konsepnya tentang project yang akan dibuat, kemudian mereka menonton video kaitannya dengan proyek tersebut, kemudian ada simulasi pembuatan proyek, kemudian sampai dengan tahapan akhir mereka membuat luaran berupa produk untuk proyeknya. Saya kira itu akan sangat membebani bagi para peserta didik kita. Ya, jadi silakan. Misalnya fokus di pertemuan pertama itu pada tahapan untuk bagaimana agar para peserta didik itu paham betul cara membuat. Ya, paham betul tahapan-tahapan apa yang harus mereka lakukan ketika membuat proyek tersebut. Sehingga nantinya pada pertemuan yang kedua itu mereka langsung praktek saja, kemudian nanti mereka akan paparan sesuai dengan hasil dari proyek yang mereka buat. Itu saya kira lebih realistis ya, jadi tidak memaksakan semua sintak yang ada itu baik yang ada di dalam PPL maupun PJPL di dalam satu pertemuan utuh. Karena kalau kita memaksakan itu kan kesannya itu terburu-buru ingin menuntaskan sintaknya ya, padahal tujuan utamanya tujuan utama tentu agar para peserta didik kita mengalami model pembelajaran dengan PPL, dengan PJBL itu dengan cara yang menyenangkan. Ya, tidak diburu-buru dengan pengumpulan tugas, tidak diburu-buru dengan ragam produk dari proyek yang diberikan. Begitu ya, itu jawaban saya untuk poin yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ketika Pak Ahmad Faisal memutuskan nantinya untuk ada kegiatan mengamati secara langsung lingkungan sekitar, saya kira itu akan sangat baik sekali. Ya, jadi tidak hanya kaku di dalam kelas, tapi ada outing kelasnya ketika melakukan kegiatan praktik pembelajaran. Maka nanti untuk yang akan melakukan perekaman melalui Zoom meeting, ya, jadi silahkan nanti ada satu orang sebagai peserta, satu orang peserta admin atau operator siapa yang akan membantu Pak Ahmad Faisal yang akan yang akan mengambil gambar, ya mengambil video ketika tahapan tersebut menggunakan handphone saja. Jadi nanti tinggal kita diarahkan siapa yang akan bertugas sebagai kameramen atau siapa yang akan bertugas untuk mengambil video ketika Pak Ahmad Faisal mengajak para peserta didik untuk melihat lingkungan sekitar. Jadi untuk Zoom itu tidak harus di dalam kelas saja, tidak. Justru ketika nanti di dalam videonya itu kan akan sangat menarik sekali, akan sangat menarik sekali ketika praktek pembelajarannya itu tidak kaku hanya di ruang kelas, tapi sudah ada explore di lingkungan sekitarnya, ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh peserta didik yang tidak hanya duduk diam kemudian mendapatkan instruksi di dalam kelas. Oke, itu poin yang kedua. Cukup jelas ya, Ahmad Faisal? Alhamdulillah jelas, Pak. Kemudian untuk poin yang ketiga, Assembler Edu. Assembler Edu ketika Pak Ahmad Faisal tadi menyatakan bahwasanya itu punya orang, maka jawabannya adalah sebaiknya jangan menggunakan yang sudah dikreasikan oleh orang lain. Menirunya silahkan tidak apa-apa, tapi dikembangkan sendiri oleh Pak Ahmad Faisal. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ketika penggunaan Assembler Edu tersebut untuk para peserta didik Pak Ahmad Faisal. Karena kalau langsung digunakan plug sesuai dengan yang sudah dikembangkan oleh orang tersebut, tentunya kan tidak akan sesuai, tidak akan relevan lagi, karena tentunya ada perbedaan karakteristik, perbedaan peserta didik dan lain sebagainya. Akan lebih bijak kalau misalnya aplikasi yang dikembangkan di aplikasi tersebut itu silakan dipilih
itu kan ada banyak pilihannya di Assembler Edu yang bisa digunakan untuk mengajar. Jadi si A menggunakan ini ya, misalnya menggunakan daur ulang ya, daur ulang apa hidup dan lain sebagainya. Kemudian Pak Faisal juga menggunakan itu. Sebaiknya jangan. Ya, silakan gunakan ragam pilihan-pilihan yang ada di Assembler Edu. Ya, itu untuk poin yang ketiga. Kemudian untuk yang poin keempat sebenarnya kurang lebih sama dengan yang saya kemukakan tadi. Ya, jadi baiknya silakan boleh menggunakan aplikasi quiz yang menurut Pak Faisal ini menarik, tapi kemudian dikembangkan. Tidak sama persis dengan quiz yang sudah dibuat oleh orang tersebut. Ya, jadi silakan nanti kuis yang menarik itu ditiru, kemudian diamati dan dimodifikasi tentunya agar benar-benar relevan, agar benar-benar sesuai dengan para peserta didik yang menjadi target Pak Ahmad Faisal ketika mengajar. Begitu ya, oke? Dan harapannya sebenarnya kemarin ketika pengembangan perangkat seperti inilah sebenarnya briefing yang diberikan kepada Pak Ahmad Faisal. Begitu ya, oke? Siap. Oke, sudah cukup jelas untuk 4 pertanyaannya Pak Faisal? Alhamdulillah. Akhirnya timbul pertanyaan lagi, betul Pak Ian? Oke, silakan. Apa pertanyaannya Untuk lagi? yang berarti ketika sedang sit-in tersebut, Zoom-nya itu tetap di kelas nggak apa-apa, tapi ketika saya sama peserta didik keluar, berarti fokus di rekaman handphone aja tidak apa-apa, seperti itu Pak Ian ya? Oke, tadi sudah saya kemukakan. Dan untuk Zoom yang ada di kelas, boleh misalnya menggunakan laptop. Kemudian peserta Zoom nanti dikondisikan satu orang siapa? Siswanya Pak Ahmad Faisal boleh, atau teman gurunya Pak Ahmad Faisal boleh, istrinya boleh. Kemarin kan banyak yang membawa para istrinya, sementara yang membawa suami belum ada kabar ini ya. Oke, jadi silakan. Nanti kita itu sudah di briefing, sudah diberitahu ya ketika Pak Ahmad Faisal akan melakukan praktek PPL. Oke, nanti ini yang akan menjadi kamerapen yang akan mengambil video ketika outing kelas dilakukan untuk melihat lingkungan sekitar. Begitu ya Pak Ahmad Faisal. Jadi kita sudah paham, oke, ini nanti yang akan kita lihat ininya, videonya gitu. Dan operator yang menghandle Zoom yang ada di laptop di kelas itu silahkan nanti tinggal di pin saja atau di spotlight saja siapa yang menjadi kameramennya untuk mengambil video ketika outing. Maka tidak apa-apa. Oke? Baik. Oke. Pak Ian. Oke, silakan. Langsung ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau untuk Assembler Edu tadi insya Allah saya coba buat, mungkin bisa, tapi kalau untuk yang kuis ini agak sulit karena website basisnya saya nggak tahu editnya gimana tuh. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah menggunakan Assembler Edu, ya itu kan berarti sudah terintegrasi salah satu dari yang 3. Ya, saya kira tidak apa-apa. Kalau kuisnya kalau misalnya memang basisnya website, ya pakai yang ini aja. Pakai kuis-kuis yang lain aja, pakai yang Quizzes, pakai yang Kahoot, dan lain sebagainya. Itu kan lebih sederhana sebenarnya. Gitu ya? Baik. Oke, silakan. Ada lagi atau cukup? Ya, alhamdulillah dari saya lumayan ketemu titik terangnya, jadi makin jelas untuk rencana aksi kedua. Oke, gantian sekarang. Sudah cukup pertanyaannya, silahkan langsung dijelaskan sekarang. Sehingga kita melihat, oke, ini sudah mantap banget untuk persiapan praktek pembelajaran di rencana aksi, baik itu untuk pertemuan pertama maupun untuk pertemuan yang kedua. Silakan. Oke. Yang lain-lain sebentar dulu, yang lain-lain wajah-wajahnya ini wajah-wajah penuh tanda tanya ya. Oke, luar biasa. Gantian ya, setelah ini nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bu Daryanti, Bu Kartini, semuanya bertanya. Silakan. Kan kita dengarkan paparan persiapan dari Pak Ahmad Faisal terlebih dahulu. Silakan Pak Ahmad Faisal. Ini persiapan untuk recordnya nanti gitu ketika PPL-nya Pak. Oke, persiapan nanti untuk praktek pembelajarannya Bapak nanti yang berbeda dengan rencana aksi satunya kemarin itu apa? Begitu Pak. Silakan. Oke. Baik, kalau dari segi teknis RPP tadi sudah alhamdulillah beberapa yang saya bingungkan sudah dijelaskan sama Pak Ian. Tinggal saya sedikit revisi atau membuat media yang disesuaikan. Kalau untuk rencana aksi 1 yang kemarin Pak Ian katakan begitu banyak PR dari saya,
Sehingga tadi Pak Ian sudah menjelaskan malah di awal ya, ekspektasinya itu ke kita untuk rencana aksi 2 itu harus lebih baik lagi dari rencana aksi yang pertama. Permasalahan-permasalahan kemarin itu yang paling terasa banget tadi suara saya tidak terdengar di rencana aksi 1 sehingga Pak Ian merenung dan renungannya pun ditambah ketika laptop saya kameranya zoom-nya itu ke anak-anak gambarnya tidak jelas. Nah, ini juga saya mempersiapkan perangkat nih. Kalau kemarin laptop saya untuk Zoom, ngerekam kelas, istri saya untuk presentasi. Sempat ada perubahan pengen laptop saya untuk presentasi, laptop istri saya yang untuk merekam. Karena kebetulan laptop istri saya keluarannya lumayan agak terbaru dia, 2020-an. Kalau laptop saya 2000 berapa? 2010, 11 atau 12 gitu. Jadi mohon dimaklum Pak Ian kemarin kameranya agak buram gitu. Terus pencahayaan juga harus dimaksimalkan. Ketika kondisi kelas misalnya agak gelap, ya berarti jendelanya dibuka. Kalau kemarin tuh saya khawatir karena kondisi kelas anak-anak banyak yang kondisinya sudah sudah selesai PAT, sudah selesai ujian, mereka tetap masuk, tapi tidak kondusif belajarnya, tidak efektif, akhirnya banyak yang bolak-balik, akhirnya jendelanya saya tutup. Nah, itu mungkin salah satu pengaruh yang akhirnya kondisi kelas kurang begitu jelas. Terus dari masalah tadi pengkondisian kelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sih, dalam pembelajaran sehari-hari kelas saya memang sudah berkelompok Pak Ian, tapi ya tadi kelompoknya itu saja itu saja. Nah, jadi mungkin untuk di rencana aksi kedua, ketika mereka duduk berkelompok, tapi kelompoknya itu berpindah kali Pak Ian ya, tidak semuanya dengan orang-orang tersebut. Jadi tanpa perlu posisi duduknya yang konvensional yang biasa, setelah itu baru dibikin per kelompok, kayaknya lumayan akan memakan waktu kalau seperti itu. Jadi saya memikirkannya ya tadi mereka bertukar kelompok. Terus selanjutnya kemarin juga ada pengkondisian kelas yang saya sering bolak-balik ketika banyak yang kalau Pak Najar kemarin diem, saya malah kebalikannya kata Bu Lili sering bolak-balik mulu. Malah sampai akhirnya sering menutupi layar infokus. Nah, ini catatan dari saya juga ke depannya di rencana aksi kedua ada kalanya saya jangan terlalu bolak-balik apalagi menutupi layar infokus. Nah, satu lagi yang kemarin saya lupa jelaskan itu ketika peserta didik presentasi di pertemuan rencana aksi pertama itu saya lupa menutup infokus sehingga ada anak-anak yang terkena cahaya infokus. Jadi lebih baik ditutup pakai kertas atau buku layar tersebut ketika anak-anak sedang presentasi. Terus masalah selanjutnya lagi di saya kemarin catatannya apa lagi ya? Pengkondisian kelas, manajemen waktu yang benar-benar sangat berpengaruh. Nah, ini saya sempat untuk medianya itu kan menggunakan Canva. Saya supaya tidak lupa itu sempat baru berpikir sih belum coba benar ada atau tidak ingin merubah media pembelajarannya itu semuanya berbasis kayak ada waktunya gitu. Jadi supaya kita manage waktunya gitu misalnya pembukaan 10 menit itu ada waktunya. Begitu layar infokus berubah berarti sudah selesai gitu. Nah, rencana sih pengen seperti itu Pak Ian. Kira-kira bisa tidak ya? Atau bisa aja ya, tergantung gurunya. Insya Allah sih rencana gitu. Ingin di medianya itu, di setiap slide itu ada waktunya. Begitu waktu itu selesai, berarti untuk mengingatkan kita kembali, lanjut ke sintaks selanjutnya atau ke bagian selanjutnya. Kalau di rencana aksi pertama itu kan manage waktunya benar-benar kurang saya. Saya akuin di pertemuan pertama itu saya lebih lama di kegiatan awal yang rencananya cuma 10 menit, itu pada nyatanya lebih dari 10 menit. Apalagi di bagian ice breaking. Terlalu asik sama anak-anak, akhirnya malah kegiatan awalnya lebih. Nah, itu untuk manage waktu sih, saya rencananya seperti itu. Di bagian slide-slide-nya ada waktunya. Itu jika memang memungkinkan, kalau bisa. Planning yang kedua itu yang saran dari Bu Lili. Untuk orang yang membantu ngerekam, operator kita, yang membantu kita itu istri atau suaminya, nah itu selain merekam, boleh menjadi pengingat kita. Oh, ini sudah waktunya habis. Nah, itu ganti. Planning yang ketiga sih lihat jam.
Nah, terkadang kita kalau sudah apa ya, sudah pengaruh ngajar tuh belajar proses terkadang suka lupa seperti itu. Bahkan rencana aksi 1 kemarin tuh yang PR banget sering-sering lihat Zoom juga terkadang. Ketika dosen sudah sit in, apakah pastikan sudah semuanya standby, maksudnya sudah normal, suaranya jelaskah, atau masih di mute atau tidak. Nah, itu catatan yang ada di refleksi 1. Nah, di rencana aksi kedua mudah-mudahan tidak seperti itu. Insya Allah saya ketika dosen sedang sit in dan guru pamong, saya pastikan dulu ketika semuanya sudah aman, baru lanjut ke mengajarnya lagi. Kalau bisa sih yang kayak kemarin Bu Fitri itu ya, boleh kita sebelum mulai kita cek sound dulu sama cek layar. Boleh tuh saling bantu-membantu. Jadi ketika misalnya kita kebagian jadwal ngajarnya terakhir, tapi boleh masuknya di awal. Kita lihat teman-teman yang lain atau kita saling cek mungkin apakah suaranya sudah pas ataukah gambarnya sudah pas. Nah, kalau dari saya sih kemungkinan tuh di pertemuan kedua yang di rencana pertama itu suara alhamdulillah Zoom udah jelas karena saya menggunakan 2 Zoom Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti itu. 1 Zoom ditaruh di pojok kelas untuk merekam secara keseluruhan, sedangkan 1 laptop yang kita gunakan untuk presentasi, nah itu juga kita joinkan ke Zoom. Jadi presentasi yang kita tampilkan di layar ke anak-anak itu posisinya kita lagi Zoom dan kita share screen. Jadi kalau suara kita tidak terdengar dengan laptop Zoom yang di belakang, insya Allah jelas di laptop yang paling depan. Nah itu sih seperti kalau saya sih seperti itu. Terus kalau pengkondisian kelas sih insya Allah aman. Cuman kalau saya pribadi PR itu kalau kemarin kan rencana aksi 1 itu PBL dan 1 pertemuan bisa diselesaikan. Nah, ini di pertemuan atau rencana aksi kedua ini saya harus benar-benar membagi waktu harus dengan baik nih. Karena 1 model pembelajaran digunakan di dalam 2 pertemuan. Jadi kalau misalnya di pertemuan pertamanya waktunya tidak tepat, nah itu akan berpengaruh ke pertemuan kedua. Jadi ini sebenarnya PR banget buat saya juga. Jadi harus saya maksimalkan sebaik mungkin. Terus tadi yang paling penting medianya Bapak Ibu ya, media di sini kalau bisa tadi bisa mengingatkan kita terhadap sintak-sintak pembelajaran kita supaya kita tidak boleh bukan tidak boleh ya, boleh lihat RPP bolak-balik, tapi kalau misalnya lebih enak medianya itu kita mencerminkan setiap sintak. Jadi ketika kita share screen, oh ini harusnya udah disintak ini sudah disintak di sini. Jadi supaya lebih runtut. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak Ian, untuk persiapan rencana aksi 2 setelah refleksi dari rencana aksi yang pertama. Oke, saya kira cukup ya agar kita nanti dapat 1 orang peserta lagi ya, karena Bapak ini udah setengah jaman lebih ya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Ahmad Faisal. Alhamdulillah, Ya. terima kasih. Dan saya akan berikan contoh dari dari senior-senior Bapak dan Ibu guru yang mengikuti PPG Daljabnya di tahun 2022 dan mereka masuk kategori 2. Dan ini yang seperti harapan dari Pak siapa tadi? Pak Ahmad Faisal. Jadi ketika dia mengajar tidak hanya melulu di dalam kelas, tapi ada kegiatan di luar kelasnya juga ya. Oke, saya share soundnya terlebih dahulu mungkin ya, sebentar. Terdengar Bapak Ibu? Tidak Belum terdengar ada suara. ya? Belum ada suaranya ya? Oke, sebentar kalau begitu. Oke, share sound. Kalau sekarang sudah ya? Alhamdulillah ada, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Okay, so I'm going to remind you to look around you. If there are any kind of trash, is there any trash over there? If there is trash or something around you. Okay, very good. If you check your mask, you use your mask properly. Wow.
It's because it's not. So I'm going to check your tools. Where is your? Itu untuk pendahuluannya, kemudian Because these two. Oh, no. dan untuk yang ice breakingnya. English is my second Oh, language. sebentar ya. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. And then pray to Allah. You, I think we can start it. Oke. And then let's find. Okay. Let's find and then write. Don't forget to write the clues and then find what is the answer. Yeah. You can answer it by guessing and look around. Look around you, okay? The first group A. Okay, group A. What you got? Fish pond. Fish pond. And rubber. Wow, that's correct! Wow! Group A. So, anyone could, what is that? Read it for me. Last spin. Okay. Let's pick the things you will describe. So here, on your left, on my right side, yeah, there are so many things about outbound. Yeah, you can see it. And then after that, you have to describe the things. And then you can ask the instructor. Yeah. But before, I want to read the instructions, ya. Semangatin kita semua. Kita semua hebat nggak? Okay, we all good. We all great, ya. Descriptive text. Okay. Next. Who is Faiza? Okay, Faiza. Let's see what the thing you should describe. Boom. Benny. Okay, let's find Benny. You can find what is Benny on this small dictionary on your yes, on your module. What is this? Hold it. Kencang apa lembut? Kencang. Hold it. Okay, sit down again like before. So now we have to read who wants to be the volunteer. You're so nice. Come here. And bring your thing. What is the thing you should describe? What diving? Okay. Okay, can we go? Oke, itu dia contohnya ya, bisa dilihat ya, mudah-mudahan besok paling tidak siapa Pak Ahmad Faisal juga akan membuat video yang menarik seperti itu ya. Jadi ada kegiatan di dalam kelasnya, di luar kelas, kemudian semuanya tersaji secara keren gitu dalam satu praktek pembelajaran. Begitu ya Pak Ahmad Faisal? Oke? Insya Allah, mudah-mudahan Pak, amin. Oke, dan nanti silakan Pak Faisal tonton sendiri, linknya sudah saya berikan di kolom chat ya. Dan Baik, sekali Pak. lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad Faisal ya, Bapak dan Ibu guru semua. Berikutnya saya berikan kesempatan kita Pak Ahmad Faisal untuk memilih satu orang, siapa yang pengen sekali didengarkan untuk melihat persiapan dari rencana aksi 2-nya. Silakan. Kalau dipilih teman-teman agak sulit nih kayaknya nih. Pak Coba saya Faisal. tanya dulu deh. Oh, Pak Pak Faisal. Yuliano. Saya dulu. Boleh. Oh, iya. Alhamdulillah. Pak Yuliano semangat nih. Oke, silakan Pak Yuliano. Ini Mister, saya mau menyampaikan ya sekilas yang pengen saya bisa dikatakan ditambah ya. Karena bentar lagi saya juga mau mohon izin, Mister, mau pergi dulu. Untuk yang pertemuan kedua, saya masih sama dengan yang kemarin ya. Kalau dari yang kemarin kan yang udah saya upload itu seperti yang saya sampaikan ke Mister kemarin, sentuhan teknologinya itu kurang ya. Jadi mungkin dievaluasi di medianya nanti saya mau tambah ya. Terus ada yang ingin saya tanyakan untuk Mister itu, kemarin itu kan saya menerapkan PJBL dalam waktu 1 hari tuntas gitu ya, yang di pertemuan kedua. Harapan saya itu
biar anak nggak bosen gitu ya di pertemuan 1 PBL, pertemuan 2 PJBL gitu ya. Cuman dari kemarin yang saya temukan itu memang eh, saya rasa waktunya kurang gitu ya, Mister ya, yang PJBL tapi 1 hari tuntas. Nah, oleh karena itu, boleh nggak Mister? Jadi yang bahan-bahan yang mereka akan gunakan itu udah ada polanya gitu. Jadi nggak bener-bener mulai dari nol. Itu Mungkin saja? Itu itu pertanyaan Mister pertama? yang Oke. jadi pikiran saya sebelum saya tampil di PPL 2. Oke, jadi sekali lagi untuk menerapkan satu sintak ya untuk model pembelajaran project based learning, kalau kita paksakan memang harus tuntas di dalam satu, itu kan tadi sudah saya kemukakan juga ke Pak Ahmad Faisal, itu bisa dilakukan ya, tapi itu terlalu padat dan agak Iya, benar. membebani sebenarnya para peserta didiknya. Makanya tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya yang project based learning itu dibagi saja menjadi 2 ya. Jadi untuk pertemuan pertamanya fokus Ini ya, pada pemahaman mohon para maaf peserta sambil didik kita Pak tentang Desnya lagi pergi. Oh iya, makasih banyak ya Pak ya. Maaf ya Mister. Oke. Oke, silakan Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Udah Mister. Oke, Mohon maaf. jadi itu untuk pertemuan pertama fokusnya adalah bagaimana agar para peserta didik itu paham betul tentang produk yang akan mereka buat sebagai proyeknya. Ya, jadi tidak perlu langsung di dalam satu pertemuan mereka dikenalkan produknya, kemudian diberitahukan cara-cara pengerjaan produknya, kemudian mereka juga langsung diminta pada pertemuan pertama. Itu kan agak padat. Ya, jadi silakan. Pertemuan pertama fokus mereka paham semuanya terlebih dahulu. Contoh-contohnya. Mereka menonton videonya terlebih dahulu. Sehingga nanti di pertemuan yang kedua fokusnya adalah pada pembuatan produk dan paparan presentasi dari hasil produk mereka saja. Saya kira itu akan lebih mudah untuk nanti dibuat tahapan pembelajarannya. Begitu ya. Jadi jangan dipaksakan semua sintak ininya harus tuntas di dalam satu pertemuan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan dari para peserta didik kita, kemudian juga disesuaikan ragam aktivitasnya nanti yang tidak membosankan. Karena kalau mereka dari awal itu kita sudah pacu terus, oke ini harus tuntas, itu kesannya terburu-buru ya. Jadi tidak ada kebermaknaan di sana. Jadi harapannya ketika tahapan di tiap sintak itu benar-benar nanti bisa membuat para peserta didik mengikuti tahapan pembelajaran tersebut itu dengan menyenangkan. Ya, mereka tidak diburu-buru ya. Masuk kelas ya, mereka baru dikasih tahu satu konsep, harus buat satu produk ini segala macam, dan hari itu harus kelar. Wah, itu bayangkan gimana ininya. Itu kalau misalnya mereka membuat produk yang menarik buat mereka, oke lah, mungkin mereka akan upayakan. Tapi kalau di dalam satu pertemuan tidak akan maksimal hasil nanti yang didapatkan. Ya, begitu ya, Pak Yuliano, Ini itu poinnya. Mister, kemarin Gimana? kan yang saya rancang itu kan di materi kelas 3 di tema 7 itu kan subtema 4. Itu kan topiknya tentang alat transportasi. Awalnya saya benar-benar akan menyusun mereka dari jadi di pertemuan kedua itu mereka membuat alat transportasi sederhana dari kardus bekas. Awalnya kan dari lipatan kardus yang benar-benar 1 lembar gitu ya. Nah, itu saya mau produknya itu saya mau sederhanakan gitu Mister. Jadi yang semula membuat mobil-mobilan dari kardus yang dilipat, jadi di pertemuan besok itu saya pengen anak-anak membawa misalnya kalau kotak susu gitu ya. Jadi mereka udah mempunyai bentuk yang kotak, tinggal membuat roda sama itu dekoratifnya itu. Jadi nggak bener-bener yang project yang yang dari bener-bener awal dari semua nol. gitu kan? Iya. Jadi gitu sih Mister maksud saya. Oke, saya kira tidak apa-apa. Nggak Justru itu terlalu
panjang Iya, ya Mister ya. iya, tidak terlalu panjang dan itu saya kira merupakan ini ya salah satu ini ya mewujudkan kesadaran untuk ini ya memanfaatkan Mengolah. barang-barang bekas gitu ya. Itu tidak apa-apa saya kira. Tidak apa-apa sebenarnya kalau misalnya Pak Yuliono nanti memang eh, merencanakan dengan meminta mereka untuk mempersiapkan peralatan-peralatannya, kemudian nanti di kelas itu pada tahapan finishing dan mereka nanti akan paparan. Begitu Nah, ya kira tidak apa. itu Mister. Jadi Ah, nggak yang benar-benar project menyita waktu dari desainnya gitu maksud saya. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan. Sekali lagi harus terlihat bahwasanya itu memang memungkinkan nanti untuk Iya, dilakukan betul. dan menjadi ini ya, menjadi kegiatan pembuatan proyek yang tentunya tidak kompleks ya, tidak Iya, rumit, apalagi untuk para peserta didik di tingkat yang kelas sekolah 3. dasar. Ah, Iya, kelas 3. oke. Dari hal situ kan kita juga apa ya bisa bawa barang yang bekas gitu loh. Menekankannya kayak itu bisa diolah menjadi sebuah karya dan itu sesuai dengan materi gitu Mister. Jadi ini gitu. Soalnya kan saya masih K13 ya Mister ya. Jadi yang di pertemuan pertama itu saya matematika. Terus yang di pertemuan kedua itu SBDP gitu maksud saya. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Dan itu lebih ini ya, lebih fleksibel jadinya nanti proses pembelajarannya. Tidak sekaku yang ini. Oke, ini pembuatan proyeknya ada waktu cuma 10 menit, cuma 15 menit. Jadi kesannya nanti asal jadi saja, jadi tidak maksimal ya dalam tahapan pembuatan ininya. Gitu ya. Oke, Kalau Pak yang Yuliono. yang Gimana untuk lagi? jadwal sih memang ya mau nggak mau menit Mister. Jadi persiapan alat bahan saya siapkan 5 menit kan kesepakatan ya. Oke. Kesepakatan jadwal itu 5 menit, 15 menit itu yang saya buat. Iya, tidak Terus apa-apa, tidak apa-apa. untuk yang teknisnya kemarin masukan dari Mister sama Bu Lili kan juga pihak ketiganya kalau bisa jangan terlalu wirawiri gitu ya. Iya, jadi karena yang mengambil video bukan profesional ya, jadi teknik blockingnya kan masih belum paham gitu ya. Jadi kelihatan, itu sebenarnya yang hal-hal sederhana seperti itu mungkin nanti yang harus juga diperhatikan ya, sehingga alur videonya kemudian tampilannya di dalam video 15 menit nanti itu benar-benar proper gitu, layak kita tonton, gitu ya. Saya usahakan lebih bagus dari yang kemarin. Oke, yang kemarin juga sudah bagus ya, paling mendekati dari contoh yang kemarin yang sudah ditonton oleh berapa orang itu, orang Kalimantan atau orang Aceh kemarin itu Pak Yuliono? Itu LPTK-nya Aceh, tapi dia orang Kalimantan. Saya sempat kontak tuh ya. Wah, itu keren itu. Cuman apa ya? Apalah dayaku gitu ya. Soalnya dari gearnya aja udah menentukan Mister. Iya, gearnya udah keren banget ya. Gearnya udah menentukan. Dari yang saya kan saya memang awalnya suka itu ya. Awal di sekolah sebelumnya saya memang senang Adobe. Giliran sekolah sini komputer laptop saya juga udah nggak memungkinkan turun ke Filmora. Cuman ketika saya kontak di sana gearnya pakai apa Kak kan gitu ya. Dia pakai ROG gitu. Waduh. Waduh, saya Itu pernah dengar mahal itu. Dia pakai tingkatnya ROG. udah ini ya, udah beda ya itu. Terus dia juga punya pengalaman di ini televisi nasional kalau nggak salah. Oh, gitu. Berarti memang sudah mumpuni lah ininya ya. Perangkat, gearnya udah keren. Gearnya ya, juga kemudian, udah, aduh. Okay. Tapi cukup ini apa ya, menginspirasi Mister buat saya. Keren itu makanya saya bilang itu ketika bisa sampai 104 orang, 104.000 orang yang ini, yang menjadikan videonya tersebut sebagai contoh yang sangat bagus ya saya kira untuk guru gitu ya. Dan kemarin dapat kontak segala macamnya berarti kemarin Pak Yuliono sampai bisa nanya gitu. Sesama pecinta YouTube itu kan juga branding juga ya Mister ya. Dia nyantumin gitu. IG juga kan ya. Oh gitu. Oke, berarti Pak Yuliono nge-YouTube juga berarti ya? Kalau dibilang main YouTube dulu sempat Mister. Sempat. Cuman sekarang itu masih sudah sibuk.
bukan sibuk, cuman itu dia laptop saya. Ini pakai laptop istri, speknya kacang atom, jadi kurang menggigit. Oke, jadi nanti kalau sudah lulus PPG, sudah Nah. dapat sertifikasi ya, nanti untuk perangkat-perangkatnya naik kasta semua nanti ya, Nah. pakai yang ROG semua nanti ya. Nanti saya Gitu ya. tunggu Mister harus subscribe dulu. Oke. Nanti Oke, kan berarti YouTube. yang tepatnya upload kemarin di channel YouTube-nya ini ya, Pak Yuliono yang kemarin itu berarti. Jadi Itu penasaran channel sebenarnya YouTube Pak Yuliono nih. itu channel ini, channel apa namanya? Bisa dibilang channel tumbal korban shot itu. Channel tumbal. Oke, baik. Apalagi udah kita tinggalkan itu dulu. Jadi Tapi saya udah langsung ke ini. Apalagi kira-kira nanti akan diperbaiki? Silakan, Pak yang Yuliono. akan saya perbaiki tentunya pihak ketiga saya, Mister. Oke, Jadi pihak ketiga. kalau kemarin saya transisinya itu maksa, kalau kemarin besok mudah-mudahan besok lah. Saya memang sediakan untuk transisinya itu saja, sama nggak wirawiri aja. Biasanya kalau sudah editingnya pakai Adobe ini, Adobe Flash ini, Ya. kemudian apalagi yang premium itu harusnya tampilannya smooth gitu ya, dan videonya itu bisa inilah ya. Tapi karena gearnya tidak mendukung ya. Gearnya berarti saya nggak udah- mendukung. Oke. Itu saya serba potong online semua itu. Saya potong online, nyari transisi online. Saya gabungkan pakai HP. Oke, dan Bapak Ibu guru semua tidak penasaran dengan video praktek mengajarnya Pak Yuliono yang pertama? Iya, kan sudah di-upload katanya tadi. Tapi karena channelnya tadinya saya mau minta di-subscribe, tapi katanya channel tumbang apa? Tumbal ya? Ini Channel tumbal. Tumbal ini eksperimen YouTube Short awalnya. Makanya dia Gitu. subscribernya kan langsung naik. Oh gitu, udah banyak berarti subscribernya udah berapa sekarang Pak Yuliono? Paling 1000. Wah, Masya banyak loh, Allah, luar biasa. banyak itu. Mantap itu berarti. Jadi nanti silahkan ya. Siapa tahu nanti Bu Daryanti, Bu Kartini, Pak Najar Rodi bisa banyak terinspirasi dari video yang dibuat. Dan keren loh itu yang sudah dilakukan oleh Pak Yuliono. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Yuliono untuk persiapan besok selain orang ketiga yang akan disiapkan? Itu yang saya ingat banget dari Bu Lili sama kalau dari Mister itu kan pokoknya percaya diri yang perangkat yang Bapak udah buat. Kalau Bu Lili ya kurangi wirawiri pihak ketiga, itu yang saya ingat Pak. Sama paling sentuhan ini ya teknologinya saat pembelajaran itu yang paling nanti saya poles sebelum saya upload yang untuk besok. Untuk PPL 2. Baik, berarti ini sudah menjanjikan kita sangat tinggi sekali ya. Sekali lagi bukan hanya Pak Yuliono saja, tapi semuanya ya. Semua Bapak dan Ibu guru, ekspektasi kami, saya dan kemudian Bu Lili untuk rencana aksi 2 ini nanti harus benar-benar berbeda dari rencana aksi yang pertama. Oke. Dan kalau yang kemarin Pak Yuliono itu outfitnya itu mohon maaf ya, saya bukan ini, tapi tidak mencerminkan belum mencerminkan outfit yang layaknya guru profesional ya. Jadi silakan besok Pak Yuliono bolehlah pakai yang outfitnya yang sekarang, seragam kebanggaan sebagai PNS dan lain sebagainya ya. Atau kalau sesuai harinya pakai, Mister kemarin. Sesuai harinya ya. Karena kalau besok ini kalau udah besok libur Senin, ya. Jadi Senin kan pakai putih lagi. Iya kan, ini untuk yang siswanya bukannya udah libur ya? Itu dipaksa Mister, dipaksa masuk. Iya, maksudnya untuk outfitnya disesuaikan saja. Pakai kemeja, pakai dasi, jadi terlihat benar-benar memang dipersiapkan gitu untuk outfitnya. Karena salah satu instrumen penilaian itu kan terlihat bahwasanya dari outfit yang dikenakan, suaranya, vokalnya, pemilihan diksi, kualitas kamera, video yang ini kan semua itu masuk di dalam poin penilaian nanti di produk yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu ya. Jadi semaksimal mungkin lah pokoknya yang belum diperlihatkan pada rencana aksi
pertama, di rencana aksi kedua ini, ya ini memang harus you gotta sell yourself istilahnya ya, harus menjual apa yang ditampilkan itu ya, gitu ya, sehingga memang benar-benar layak sebagai sosok-sosok guru profesional. Itu saja Pak Yuliano. Cukup, Mister. Oke, baik. Mari kita Terima beri kasih, tepuk tangan ya. Oke, kepada Pak Yuliano, Bapak dan Ibu guru semua. Dan saya ini waktunya masih tersisa 5 menit lagi. Dari yang disampaikan oleh Pak Yuliano tadi, sekali lagi Bapak dan Ibu guru semua, ketika nanti akan melakukan praktek pembelajaran yang kedua, ya harus yakin bahwasanya perangkat yang sudah mendapatkan persetujuan dari dosen Bapak dan Ibu guru sebelumnya, dari guru pamong yang sudah membimbing Bapak dan Ibu guru sebelumnya pada mata kuliah kedua, itu merupakan perangkat terbaik. Oke, dan karena itu merupakan perangkat terbaik, maka nantinya mengajarnya juga adalah praktik mengajar terbaik. Oke, dan kemudian ketika Bapak dan Ibu guru kemarin masih banyak sekali merasa kekurangan ya di rencana aksi yang pertama, maka rencana aksi kedua ini gunakan sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang secara ini ya sukarela. Kemarin itu pada tahapan refleksi disebutkan, saya ternyata kurang ini, ternyata ini saya yang harus ini yang harus diperbaiki ya, sehingga untuk tahapan pada praktik pembelajaran rencana aksi keduanya nanti bisa benar-benar sempurna. Kemudian saya takut nanti Bapak dan Ibu guru semua lupa, saya mohon izin untuk ini ya, untuk mengulang kembali catatan-catatan saya kaitannya dengan apa yang harus ditingkatkan pada praktek pembelajaran di rencana aksi kedua ya. Yang pertama itu mayoritas ya, mayoritas kemarin bermasalah dengan kualitas gambar ya, kualitas tampilan video ya ketika tahapan sit in. Harapannya nanti ketika saya kemudian Bu Lili Mulyawati akan sit in, kami mendapatkan visual yang bagus. Karena ketika kita sudah masuk, kemudian visual yang kita dapatkan itu terlihat jelas, terlihat menarik, maka itu kan akan membuat kami menilainya dengan gampang. Ya, bukan ketika kita masuk itu tidak jelas, gambarnya buram, orangnya lalu lalang dan lain sebagainya. Moodnya kan pastinya berbeda. Ya, itu poin pertama yang harus diingat. Kemudian tidak hanya kualitas gambar, tidak hanya kualitas video, tapi juga suaranya, ya, audionya. Ya, pastikan ya Bapak dan Ibu guru ketika menjelaskan diksi yang digunakan, kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru terdengar jelas oleh kami yang sedang melakukan sit-in. Ya, dan untuk memastikan ini, saya sangat setuju sekali dengan usul atau dengan saran dari Pak Ahmad Faisal tadi. Sebelum akan melakukan praktek mengajar, silakan trial dulu bersama teman-teman yang lain di sini. Trial dalam artian apa? Maksudnya untuk memastikan ketika Pak Ahmad Faisal menjelaskan, ya mungkin masing-masing 5 menit untuk trial, mencoba audionya, kualitas videonya, share screen-nya, ya, itu terlihat atau tidak bagi para peserta Zoom. Ya, karena kalau sudah ada trialnya, sudah ada briefing awalnya, sudah ada uji coba sebelumnya, maka nanti kendala-kendala seperti ini ya, tampilannya kurang jelas, kemudian audionya tidak jelas, itu juga bisa diminimalisir. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ini istilah Pak Yuliano pasti paham, dengan angle yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak meminta Bapak dan Ibu guru dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ya. Mungkin cukup 2 saja ya, tampilannya yang dari belakang seperti apa ketika kita melihat Bapak dan Ibu guru semua mengajar. Tampilan dari depan ya, ketika kita melihat interaksi yang terjalin bersama para peserta didik. Ya,
Jadi mungkin minimal 2 saja angle yang ada sehingga tidak monoton. Dari pertama masuk kayak kemarin itu ada yang senang di pojokan terus ya, kemudian tidak kemana-mana itu ya. Jadi seperti lengket sekali dengan papan tulis ya, jangan sampai terjadi lagi ya Pak Najaroni ya. Jadi besok itu untuk yang praktek pembelajaran keduanya harus benar-benar bisa menguasai kelas ya. Jadi ruangan kelas itu kan luas, jadi silakan digunakan semaksimal mungkin ya. Kemudian selain angle, time management-nya. Oke, ini juga ya, silakan nanti harus benar-benar juga diperhatikan. Time management atau manajemen waktunya nanti akan seperti apa ya. Jadi untuk tahapan openingnya, kemudian tahapan kegiatan inti sampai dengan tahapan kegiatan penutup ya, silahkan nanti mungkin bisa ditugaskan ya peserta didiknya untuk mengingatkan, oke, waktu kita misalnya tersisa 1 menit lagi ya, 1 menit lagi untuk ini, untuk yang tahapan openingnya, 5 menit lagi untuk tahapan main activity-nya dan lain sebagainya ya, sehingga benar-benar ada keteraturan sesuai dengan rencana yang memang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, itu untuk time management. Kemudian yang berikutnya teacher oriented yang terjadi rata-rata di rencana aksi 1 ya. Harapannya untuk rencana aksi 2 ini sudah benar-benar student oriented. Jadi yang akan lebih banyak nanti berpendapat, yang akan lebih banyak nanti bertanya, yang akan lebih banyak nanti beraktivitas itu ke dalam proses pembelajaran itu adalah para peserta didiknya. Ya, sehingga sudah menjadi student oriented. Karena itu tujuan dari inovasi pembelajaran yang diminta dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, jadi jangan sekali lagi datang ke kelas kemudian seperti ini ya, seperti tidak selesai-selesai berbicara, ini menjelaskan terus-terusan kepada para peserta didik dan yakin saja itu tidak menyenangkan untuk ditonton. Ya, ditonton saja tidak menyenangkan, apalagi para peserta didik kan kesannya diceramahin terus oleh para bapak dan ibu guru semua. Ya, jadi jangan seperti itu untuk rencana aksi yang keduanya. Kemudian selain student oriented, ya, oke, ini juga yang terakhir saya kira. Ketika Bapak dan Ibu guru ini ya sedang share file ya, sedang share file untuk yang PPT-nya, usahakan juga kami yang di Zoom itu di-share juga ya. Jadi tidak hanya ditampilkan di papan tulis itu ya. Karena kalau yang sit in saya, kemudian Bu Lili melakukan sit in, itu kami harus sampai benar-benar membuka mata, kemudian sampai apa ya, baru bisa terlihat gitu ya untuk materi-materi yang sedang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Akan sangat bagus sekali satu yang dipaparkan di depan itu, kemudian ada operator yang di Zoom itu share file juga di Zoom, sehingga kami tahu oke ini yang sedang ditayangkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi ada double gitu maksudnya ya. Satu itu yang ditampilkan kepada para peserta didik, kemudian satunya lagi yang ditampilkan bagi para peserta yang sedang melakukan sit-in. Saya, kemudian ada juga Bu Lili. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua, itu saya kira catatan-catatan saya kaitannya dengan persiapan nantinya untuk rencana aksi yang kedua. Dan saya sangat percaya ya, Bapak dan Ibu guru itu adalah guru-guru hebat. Ya. Bapak dan Ibu guru adalah guru-guru hebat dan tentunya akan bisa menghadirkan, akan bisa membuat rencana aksi duanya nanti benar-benar berbeda dari rencana aksi yang pertama. Itu ya, saya kira Bapak dan Ibu guru semua. Sebelum saya akhiri, mungkin silakan ada pertanyaan lainkah? Silakan terakhir. Saya Pak Ian. Oke, silakan Pak Ahmad Faisal. Ini kemarin teman-teman sempat selain masalah anak-anak ketika libur, nah khawatir kalau misalnya libur itu datangnya agak siang karena udah terbawa libur anak-anak. Kira-kira untuk sit-in bisa agak siangan gitu nggak Pak Ian untuk PPL-nya? Oke, untuk PPL, untuk kegiatan sit-in-nya, karena para peserta didik sudah banyak yang ini sudah libur ya, sekolah sudah libur, silakan saja.
silahkan diatur ya, silahkan diatur sesuai dengan kesepakatan Bapak dan Ibu guru semua. Ya, saya kemudian Bu Lili tentunya akan ikut sesuai dengan kesepakatan kelas ini. Silakan mau dimulai di siangnya, tidak asal jangan malam ya. Jangan sampai malam ya. Kalau sampai malam itu Iya. waduh ini kasihan. Bukan kasihan saya dan Bu Lili, kasihan peserta didiknya ya. Iya. Anak SD kok masih sampai malam gitu ya. Silakan. Jadi tidak apa-apa, disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Ya, kalau sampai agak siang ya silakan sih. Begitu ya Pak Ahmad Faisal. Baik, siap. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Oke, terdiam semua sepertinya sudah ini ya, sudah cukup jelas ya. Sudah ingin segera untuk ini ya, untuk mempersiapkan ya. Mempersiapkan baik itu gears ya, istilahnya Pak Yuliono tadi gears atau gadget yang akan digunakan, perangkat yang akan digunakan ya. Oke. Saya kira cukup dari saya Bapak dan Ibu guru semua untuk hari ini ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang sudah kita bahas tadi benar-benar nanti ada impact-nya ketika praktek pembelajaran untuk rencana aksi keduanya ya. Dan terima kasih banyak Bu Daryanti ya, Bu Daryanti, mudah-mudahan video yang keduanya nanti akan lebih baik lagi ya Bu ya, harus lebih baik lagi. Begitu juga untuk Bu Kartini ya. Bu Kartini jangan seperti handphone lagi ya untuk rencana aksi keduanya ya. Jadi harus benar-benar nanti videonya itu terlihat proper atau layak ya. Kemudian Pak Najar juga, Pak Najar sepertinya harus sering lari-lari di seputaran kelas ya. Jadi biar tidak di pojokan terus ya. Kemudian kesannya seperti tidak percaya diri terus ya. Jadi itu adalah kelas Pak Najar. Yang berkuasa di kelas tersebut itu adalah Pak Najar. Pak Najar mau di pojok, silakan. Mau di tengah, silakan. Ke samping, silakan. Pokoknya silakan digunakan kelas tempat mengajar itu benar-benar nanti ini ya, dieksplor semuanya ya. Jadi tidak dari awal sampai dengan akhir itu di pojok, kemudian menatap papan tulis. Jadi sepertinya cinta sekali dengan papan tulis. Itu yang saya kemukakan kemarin ya. Oke, mudah-mudahan akan lebih baik lagi untuk praktek mengajar yang keduanya. Untuk Pak Fahmi Darmawan, Pak Ustadz, untuk yang kedua besok ya, untuk yang kedua besok harapannya tentunya para peserta didiknya nanti karena mereka sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir, maka silahkan saya minta dengan sangat kepada Pak Fahmi Darmawan, yang kemudian Bapak Ibu yang lain juga memastikan bahwasanya kedatangan para peserta didik untuk mendukung Bapak dan Ibu guru semua mengajar itu menjadi kegiatan, menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka ketika datang ke kelas. Pastikan itu terjadi. Begitu ya, Pak Fahmi Darmawan, kemudian Pak Ahmad Faisal sebagai ketua kelas ya. Tanggung jawab Pak Faisal itu berlipat ganda ya. Jadi ketika teman-teman yang pertama dapat giliran pertama, itu misalnya ada permasalahan, maka Pak Ahmad Faisal lah nanti yang punya tanggung jawab untuk memastikan permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Makanya untuk ketua kelas itu tidak apa-apa, sebenarnya jadwal yang di set untuk ketua kelas itu di bagian akhir, dan jedanya dari peserta sebelum yang terakhir itu bisa ada spare waktu sekitar 30 menitan ya. Jadi ketika semuanya sudah sempurna, maka tugas dari Pak Ahmad Faisal satu sudah tuntas. Baru kemudian ada tugas tambahannya untuk bisa segera praktek mengajar. Begitu ya, karena sebagai ketua kelas. Oke, Bu Fitri Solihat juga. Bu Fitri, ini kan kita sudah bersama-sama dari mata kuliah kedua ya, Bu Fitri. Saya menantikan implementasi dari inovasi pembelajaran yang ketika pada mata kuliah kedua waktu itu Bu Fitri Solihat sudah benar-benar meyakinkan saya, kemudian guru pamong bahwasanya perangkat tersebut memang inovatif ya, dan mudah-mudahan akan bisa dibuat seinovatif mungkin. Oke. Kemudian Pak Yuliono juga sudah menjanjikan akan lebih wow lagi dari video pertamanya ya. Dan nanti video pertamanya Pak Yuliono, kemudian beberapa video yang saya anggap itu keren,
itu saya mohon izin akan saya upload nanti, tidak apa-apa ya Pak Yuliono ya. Akan saya upload di channel saya, tidak apa-apa ya. Oke, yang saya anggap terbaik saja tapi ya. Oke, Silahkan, Bapak dan Ustaz. Ibu guru, nanti saya akan cantumkan juga untuk channel YouTube-nya Pak Yuliono ya, biar kita sama-sama ini ya, berbagi ke yang lain yang sekiranya nanti membutuhkan untuk ragam ini ya, referensi kaitannya dengan PPR. Begitu ya Pak Yuliono, kemudian Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih sudah hadir, dan setelah ini silakan mendengarkan petuah-petuah bijak dari Kepala Sekolah Senior kita, kemudian arahan-arahan bijak beliau yang kami muliakan, Ibu Lili Mulyawati. Terima kasih banyak Bu Lili Mulyawati, mohon izin pamit Bapak dan Ibu guru semua. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Siap, juga. dan Assalamualaikum Sehat-sehat. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Waalaikumsalam sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, siap, wabarakatuh. siap.